Oke, jadi pada video kali ini kita ingin membahas mengenai ekor barisan ya. Kalau di slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa barisan xn ini akan konvergen ke x jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada suatu bilangan k asli, sedemikian sehingga untuk setiap suku-suku barisan yang lebih besar sama dengan k berlaku xn min x itu kurang dari epsilon. Artinya ketika kita menentukan kekonvergenan suatu barisan, kita hanya melihat suku-suku yang besar ya. Jadi suku-suku yang n yang lebih besar sama dengan k. Suku-suku yang kecil mau dia jauh banget dari x-nya ya dibiarin aja gitu ya. Jadi kita hanya tertarik untuk mengamati ekornya sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai ekor. Ya. Jadi untuk mengamati perilaku suatu barisan kita ingin memperhatikan ekornya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan ekor M. Jadi kalau kita punya barisan X ya, isinya X1, X2 dan seterusnya, barisan bilangan real, dan kita punya M-nya itu bilangan asli, yang disebut dengan ekor M itu adalah barisan yang barisan si X ini sebenarnya yang dibuang M suku awalnya gitu. Jadi XM itu artinya XM plus N ya, jadi kita mulai XM plus 1, XM plus 2 dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya X-nya itu sama dengan 1 per N gini ya, ini 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, kenapa nggak bisa habis nulisnya, nggak apa-apa ya gini. Terus XM itu misalkan saya pilih M-nya berapa, 2 gitu ya, jadi yang mau dilakukan ialah saya ambil cuplik segitu. Jadi diambil ke sana terus. Jadi ini 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Gitu ya. Ini barisan ekor 2 kita ya. Jadi di sini 1/2 plus N gitu. Tapi ya saya nggak mau terlalu kita perhatiin si formulanya. Intinya ialah kalau kita punya satu barisan, ekor M itu ialah barisan setelah M gitu ya. Jadi dipotong, diambil terus sampai tak hingga juga. Jadi bukan diambil beberapa elemen aja, enggak ya. Nah, ini satu teorema yang sebenarnya cukup jelas sekali ya gitu. Jadi dia mengatakan kalau seandainya kita punya satu barisan X gitu ya, barisan ekor M dari X itu konvergen jika dan hanya jika X-nya konvergen ya. Jadi kalau X-nya konvergen, XM-nya, ekor M-nya pasti konvergen. Kalau ekor M-nya konvergen pasti X-nya konvergen, dan mereka tuh konvergen ke hal yang sama ya. Iyalah orang cuma dipotong gitu kan ibaratnya, yang tadi ya 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5 gitu ya. Kalau dia menuju ke satu nilai kan maka yang udah dipotongnya juga. Dan kalau yang udah dipotongnya menuju satu nilai kan ditambah berapa suku di awalnya kan juga itu ya, nggak ngaruh gitu ibaratnya. Nah, kita ingin lihat buktinya ya. Buktinya kita ingin buktikan yang kalau ekor M-nya konvergen, X-nya konvergen, dan kalau ini konvergen, XM-nya konvergen. Nah, perhatikan ya di sini sebelum kita bahas buktinya, suku ke K dari XM itu merupakan suku ke M plus K dari X ya. Jadi kalau di sini suku pertama dari XM itu merupakan suku ketiga sebenarnya dari X kan ya. Dan ini kalau Q-nya lebih besar dari M, maka suku ke Q dari X itu adalah suku ke Q min M dari XM. Tapi bagian kedua ini kita pakainya nanti sih. Kita akan pakai yang pertama dulu. Nah, misalkan kita punya barisan ekor M-nya ini konvergen ke X gitu ya. Kita akan buktikan bahwa si X-nya juga barisan asalnya konvergen ke X. Ya, seperti biasa ambil sembarang epsilon. Kalau kita mau kita ambil sembarang epsilon positif ya, akan ditunjukkan ada K asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku XN min X kurang dari epsilon. Ini definisi si X-nya konvergen ke X. Nah tadi karena barisan XM-nya itu konvergen ya, barisan ekor M-nya itu konvergen ke X gitu, maka ada K asli ini harusnya ya. Ada K asli, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih besar dari K ini ya, si XK plus M ini, XK plus M min X kurang dari epsilon gitu. Nah artinya apa? Artinya kalau mulai dari indeks KM dia sukunya akan dekat ke X, maka di barisan asalnya ya mulai dari suku ke M plus K ya. Jadi artinya kalau kita pilih dia suku-sukunya dekat, kita pilih K-nya itu si KM ditambah M ya, artinya
untuk setiap suku-suku setelahnya ya berlaku untuk setiap n lebih besar sama dengan k berlaku xn min x kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon besar 0 ada k asli, sehingga untuk setiap n besar sama dengan k berlaku kurang xn min x kurang dari epsilon. Ya. Arah sebaliknya ya, ini masih sama. Perhatikan yang tadi ya, mungkin supaya ilustratif gitu saya tulisin lagi. Ya, ambil gitu. Nah, kalau x-nya konvergen ke x akan dibuktikan ekor m-nya juga konvergen ke hal yang sama. Ya, jadi ambil epsilon besar 0 akan ditunjukkan ada km ya. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari km berlaku xn plus m min x kurang dari epsilon. Oh ya, saya tadi lupa bilang nih, dari tadi saya pakai km untuk indeks yang bersesuaian dengan xm, k untuk indeks yang bersesuaian dengan x. Nah ini, karena xn itu konvergen ke x, maka terdapat k asli ya. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari k berlaku xn min x itu kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya ingat ya, kalau dia mulai dari indeks tertentu di dekat x di suku barisan awalnya, maka mulai dari di xm itu mulai dari ya dikurangi m gitu ya. Artinya kalau kita pilih km-nya itu k minus m, maka untuk setiap n yang lebih besar dari km berlaku xn plus m min x ini kurang dari epsilon. Tapi mungkin enaknya si n plus m itu kita misalkan k gitu ya. Jadi untuk suku-suku barisan yang lebih besar dari yang lebih besar dari si km ini berlaku xn plus m min x itu kurang dari epsilon. Lihat ya, untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k minus m, m-nya pindah ke sini gitu. Jadi kita punya untuk setiap n plus m yang lebih besar sama dengan km ya, di sini tuh si k itu tadi, si n plus m itu si k. Berlaku xn plus m min x kurang dari epsilon. Jadi kita buktikan ya, udah terbukti bahwa untuk setiap epsilon besar 0 ada km asli, sehingga untuk setiap n besar sama dengan km berlaku ini lupa juga tadi ya, xn plus m min x gitu kurang dari epsilon. Ya. Nah, selanjutnya kita ingin membahas kaitan antara membuktikan limit suatu barisan dengan membandingkannya dengan barisan yang lain ya. Jadi kalau tadi kita udah bahas mengenai hubungan antara barisan dan ekornya, sekarang untuk membuktikan suatu barisan konvergen ke satu titik gitu, kita bisa gunakan perbandingan dengan barisan yang lain ya. Jadi gini, kalau misalkan kita punya satu bilangan real x, an-nya itu bilangan real positif suku-sukunya ya, terus an-nya menuju ke 0 dan ada c yang positif, m-nya asli, sehingga untuk setiap suku-suku di belakang gitu ya, untuk setiap n yang lebih besar sama dengan m berlaku xn min x kurang dari can, maka limit xn-nya menuju ke x ya. Sebenarnya kalau kita baca ini ya make sense saja ya, karena si an-nya ini positif menuju ke 0, ini juga positif, ketasamaannya nggak ada masalah. Maka nanti si xn min x-nya ini juga ya akan menuju ke 0 juga gitu. Artinya apa? Artinya si xn-nya dekat ke x ya. Nah, berarti kalau kita sudah bisa membuktikan teorema ini untuk membuktikan suatu limit konvergen ke xn-nya itu konvergen ke x ya, sebenarnya kita sudah tidak perlu membuktikan dengan definisi, hanya kita cukup cari an positif, c positif gitu ya, sedemikian sehingga ini berlaku gitu ya. Tapi itu sebenarnya buat di pembahasan selanjutnya ya. Sekarang kita lihat dulu buktinya. Jadi kita ambil sembarang epsilon besar 0, akan dibuktikan ada k bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k berlaku xn min x kurang dari epsilon. Ini definisi dari xn menuju ke x ya. Nah ini, kita jadi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa xn-nya ini yang kita punya apa sebagai analisis pendahuluan, kita punya ini ya, xn min x kurang dari can. Nah tapi si can-nya ini yang ingin kita buat kurang dari epsilon gitu. Caranya gimana? Ya ini hanya akan berlaku kalau si an-nya itu kurang dari epsilon per c. Apakah benar an-nya kurang dari epsilon per c? Nah kita lihat bahwa
karena AN-nya sebenarnya gini, karena AN-nya itu konvergen ke 0, maka kita punya apa sih? Kita punya untuk setiap epsilon besar dari 0, kita itu dulu ya. Untuk setiap epsilon besar dari 0 ada K1 lah misalnya gitu ya, sebut saja ada K1 biar nggak sama K yang ini. Jadi untuk setiap epsilon besar 0 ada K1 bilangan asli gitu, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K1 berlaku AN min 0 gitu kurang dari epsilon, atau ini kita bisa tulis bahwa AN gini ya, kurang dari epsilon, kan AN min 0 kan sama dengan mutlak AN, tapi tadi AN-nya kan positif, jadi ini sebenarnya bisa kita hapus aja ya, hapus juga AN-nya, ya udah nasib ya, AN-nya kurang dari epsilon. Nah tapi untuk epsilon berlaku, untuk epsilon per 2 juga berlaku ya, untuk epsilon per 3 juga berlaku kan, karena selama di yang sebelah kanan ini positif berlaku juga kan gitu. Nah tapi kita ngapain bagi epsilon per 2, epsilon per 3? Kita maunya pakai arahkan ke yang kita mau gitu. Jadi ini nanti kita pakai ke gini ya, epsilon per C gitu. Nanti baru dikali CAN. Ngomong apaan sih Bu? Lihat aja buktinya ya. Jadi ini saya clear, nggak usah di clear deh, biarin aja. Nah perhatikan bahwa kan katanya ada C yang lebih besar dari 0 dan M anggota N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan M berlaku XN min X kurang dari CAN kan ya, dari yang ketiga. Kemudian karena limit AN-nya sama dengan 0 lah ini yang tadi coret-coret jelek ini ya, untuk setiap N besar sama dengan K1 berlaku ini. Nah ini kita punya artinya AN-nya itu kurang dari epsilon per C. Gabungkanlah kedua ketaksamaan ini. Jadi kita punya ya, ingat ini berlaku kalau N-nya lebih besar dari K1. Yang ini yang atas berlaku kalau N-nya lebih besar sama dengan M. Agar dua-duanya berlaku ya, pasti berlaku, maka kita pilih ya indeksnya N-nya ini lebih besar dari ini dan ini gitu. Artinya kita pilih K-nya maksimum dari M dan K1 ya, sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K berlaku XN min X kurang dari CAN ya, karena si N-nya lebih besar dari K. K-nya itu maksimum dari M dan K1. Sehingga kalau N-nya lebih besar dari K1 dia berlaku yang kalau N lebih besar dari M dia berlaku yang atas gitu, kurang dari yang ini, kurang dari yang itu gitu. Ya jadi si XN min X nya kurang dari epsilon. Nah sekian, selanjutnya kita akan membahas contoh pembuktian dengan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari.